Shalom teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam Rekor GP Kris. Kami rindu memberikan pengetahuan bagi teman-teman semua. Biarlah renungan pagi ini bisa menguatkan kita dalam kondisi saat ini. Jangan lupa tetap semangat terus ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Senang sekali saya bisa menyapa teman-teman pada hari ini. Saya Karmia Margaret atau biasa dipanggil Mia. Saya teman sekelas dari Contoh Yulia. Dan kalau teman-teman masih ingat, tahun lalu bulan Maret saya datang ke GP Kris Bangka. Kita bersama-sama mengadakan acara nginep bareng di gereja. Sebuah pengalaman yang menyenangkan dan indah juga buat saya. Tahun ini teman-teman sebenarnya saya juga ada rencana ya kembali ke Bangka mengunjungi teman-teman, tetapi karena pandemi corona ini saya nggak bisa pergi ke Bangka, tetapi bersyukur sekali untuk kesempatan boleh beribadah dan boleh menyampaikan firman Tuhan, berbagi bersama dengan teman-teman semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengar dan belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti firman-Mu. Kami percaya setiap kali firman diberitakan, kuasa Roh Kudus bekerja, sehingga hati yang lemah dikuatkan, hati yang terluka akan disembuhkan, hati yang patah akan dibalutkan, hati yang sudah mulai jauh dari Tuhan ditarik kembali, hati yang keras dilembutkan, hati yang bengkok diluruskan, hati yang berdosa dipertobatkan, iman kami ditambah-tambahkan, agar kami semakin setia dalam jalan kami mengikut Tuhan Yesus. Dan saat ini kami rindu Tuhan bicara kepada kami. Nyatakan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari membuka kitab suci dari Efesus pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat 15 dan 16. Efesus pasal 5, teman-teman, kita akan membaca ayat 15 dan 16. Saya bacakan untuk kita. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan tadi sampai ayat 17 ya. Tema renungan kita pada hari ini saya beri judul gabut, teman-teman. Istilah yang tidak asing buat kita, bukan? Gabut ya. Teman-teman, suatu kali di sebuah desa sore-sore ada seorang pemuda masih seger, badannya kuat ya, mukanya ganteng ya, tidur-tiduran teman-teman. Dia ngegabut di bawah pohon di tepi sawah. Nah, ini cerita saya terinspirasi dari acara Saat ya. Beberapa hari yang lalu ada acara rebahan. Anak muda ini ngegabut, nggak ngapa-ngapain, cuman sandar di pohon ya, tidur-tiduran begitu. Nah, kemudian beberapa lama kemudian itu lewatlah seorang pebisnis. Kebetulan pebisnis itu asalnya dari desa itu. Nah, ini lagi liburan pulang kampung. Lewat, lihat anak muda lagi ngegabut, lagi tidur-tiduran. Lalu pebisnis itu samperin anak muda itu, teman-teman. Pebisnis itu bilang begini, kamu umur berapa? 18, Pak. Kamu kok masih muda, 18 tahun, ngegabut, tidur-tiduran di bawah pohon, gak ngapa-ngapain. Kamu gak sekolah? Enggak sih, gak sekolah katanya. Beberapa bulan yang lalu sekolah saya memulangkan murid-murid karena corona. Dan semester sudah berakhir dan lama-lama saya jadi keasikan main di rumah. Saya pikir udahlah, mau ngapain sekolah, saya berhenti aja. Terus kamu kerja apa? Saya gak kerja. Ya, saya cuma menikmati hidup aja, santai setiap hari begini. Capek Pak kalau kerja. Lalu pebisnis itu bilang, kamu tuh anak muda, tenagamu masih kuat, pikiranmu masih cemerlang, kamu harusnya sekolah. Kalau ada waktu seperti ini, kamu masih punya kemampuan, kamu sehat, fisik kamu lengkap, sekolah katanya.
kamu harus sekolah supaya kamu pinter. Lalu anak muda ini bilang, terus kalau pinter emang kenapa? Ya kalau pinter nanti kamu bisa masuk perguruan tinggi, kuliah yang baik. Nanti kamu di sana bisa belajar dengan baik dan dapat IP yang baik. Terus habis itu kenapa? Ya supaya kamu nanti kalau dapat IP yang baik, kamu bisa punya koneksi yang baik, kamu bisa dapat pekerjaan yang baik. Terus kenapa? Ya untuk kamu. Kalau kamu dapat pekerjaan yang baik, kamu nih bagaimana? Ya kamu bisa kumpulkan uang, kamu bisa beli motor, kamu bisa beli mobil, beli rumah, kamu bisa bangun keluargamu. Ya kalau kamu punya uang, kamu bisa menata hidupmu jadi lebih baik. Emang untuk apa? Ya, aduh, kamu nih kok gak mikir ya? Ya karena kita ini kalau hidup, kita nih harus punya sesuatu, harus menghasilkan sesuatu. Setidaknya kamu punya uang, punya tabungan, punya simpanan, punya rumah. Terus buat apa? Ya nanti, biar kamu kalau kamu udah tua, kamu tinggal enak, kamu gak usah susah-susah, kamu tinggal istirahat, kamu tinggal santai-santai, kamu tinggal menikmati hidup. Lalu anak muda ini bilang, Pak, bukannya itu yang tadi saya lagi lakukan? Santai-santai, gak ngapa-ngapain, menikmati hidup. Teman-teman, ada dua macam santai ya yang diceritakan di dalam cerita ini. Ada dua macam gabut ya. Ya kita tahu yang pertama itu adalah gabut dalam pengertian sebenarnya ya, gaji buta ya, gabut gak ngapa-ngapain ya, dan hidupnya kosong, hidupnya gak ada arti gitu, hanya menghabiskan satu hari demi satu hari dia ngegabut ya. Tapi gabut yang kedua yang pengusaha ini sampaikan, nanti kalau udah kaya dan udah sukses hidupnya, maka akan menikmati hidup ya. Gabut ini gabut yang lain ya, gabut istirahat dengan puas atas segala pekerjaannya ya. Teman-teman, kita tentu di dalam masa-masa pandemi ini, karena kita selalu di rumah, kita nggak asing lagi dengan kata gabut, bukan? Nah, gabut seperti apa yang teman-teman alami, gabut seperti apa yang teman-teman lakukan? Bisa jadi di tengah-tengah pandemi ini kita gabut karena disuruh Tuhan berhenti. Karena selama ini kita udah terlalu sibuk bekerja, kita udah habis-habisan untuk Tuhan, untuk keluarga kita ya, di pelayanan, di pekerjaan. Lalu sekarang Tuhan kasih masa rest, Tuhan kasih masa berhenti, gabut. Ini gabut pemberian Tuhan, suruh nikmati kegabutan ini bersama Tuhan. Atau jangan-jangan gabutnya kita di masa corona ini adalah karena kita nggak tahu harus ngapain, dan kita nggak tahu, kita nggak ada ide hidup ini kita harus ngapain. Akhirnya hidup kita stagnan, berhenti, kosong, tidak melakukan apa-apa. Dan itulah yang teman-teman rasakan kalau kita sering ngomong, gue gabut begitu ya, perasaan yang lelah, yang nggak ada arti, yang capek. Gabut mana yang sedang teman-teman rasakan? Nah, teman-teman, hari ini firman Tuhan mau memberitahu kita bagaimana hidup di tengah-tengah masa-masa pandemi ini, khususnya di tengah-tengah masa new normal ini. Ya, ketika kita sudah boleh mulai beraktivitas, tapi sebenarnya belum boleh terlalu banyak aktivitas juga di luar begitu ya, masih dibatasi, masih di rumah. Nah, bagaimana kita harus hidup? Efesus katakan begini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita lihat di dalam ayat ini ada dua jenis kehidupan ya, atau kalau kita boleh pakai istilah gabut sepanjang khotbah ini, dua jenis kegabutan ya, dua jenis kehidupan. Gabut yang pertama itu adalah orang yang hidupnya gagal bagi Tuhan. Gabut gagal bagi Tuhan.
Ya, digambarkan di dalam ayat ini orang yang gagal bagi Tuhan itu adalah orang yang bebal, orang yang bodoh. Ya, disuruh di ayat ini kita tidak hidup seperti orang yang bebal dan orang yang bodoh ini. Ya, seperti apa karakteristik orang yang bebal dan orang yang bodoh ini? Kita cuman bisa lihat setelah kita tahu jenis hidup yang kedua. Ini gabut yang kedua. Gabut yang kedua saya kasih singkatannya adalah gagah bagi Tuhan. Jadi kalau tadi yang pertama gagal bagi Tuhan, yang kedua ini gagah bagi Tuhan. Ya, yang gagal bagi Tuhan itu dibilang apa? Dibilang bebal dan bodoh. Tapi yang gagah bagi Tuhan, kata sifat yang digunakan di ayat itu disebutnya apa? Seperti orang arif. Lalu dikatakan hiduplah seperti orang bijaksana, ya, orang arif, ya. Bagaimana orang di dalam Efesus 5 ini dikategorikan menjadi gabut yang pertama sama gabut yang kedua? Indikatornya ini, pergunakanlah waktu yang ada. Ya, pembedanya itu, orang yang gagal bagi Tuhan, jelas dia tidak pergunakan waktu yang ada. Ya, tetapi orang yang gagah bagi Tuhan, dia yang dikatakan arif, dikatakan bijaksana, itu dia adalah orang yang mempergunakan waktu yang ada. Dan dikatakan hidup dengan mempergunakan waktu yang ada itu karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, teman-teman, di tengah pandemi corona, kita melihat setiap hari ada orang yang mati, ada orang yang mengakhiri hidupnya. Teman-teman pernah mikir nggak, mereka yang mati itu udah percaya Tuhan atau belum? Kalau udah percaya Tuhan, itu baik ya, berarti satu persatu orang melangkah ke surga. Tapi kalau belum percaya Tuhan, itu satu persatu orang itu masuk ke neraka, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan, setiap hari ada seperti orang-orang yang berjalan ke neraka kalau dia belum percaya. Dan siapa yang mau beritakan Injil untuk mereka? Mungkin orang-orang yang belum percaya itu ada di sekitar kita, tetangga kita, kerabat kita, keluarga kita, atau mungkin followers Instagram kita. Teman-teman, apa yang kita bisa lakukan? Mempergunakan waktu yang ada ini untuk memberitakan Injil misalnya. Teman-teman, kita bisa perhatikan tetangga kita, tanya kabar keluarga kita yang jauh. Kita bisa doakan mereka, kita bisa bagikan link ibadah streaming ke mereka. Kalau suruh ajak mereka datang ke gereja itu mungkin susah sekali, ya. Tapi kalau bagikan link ibadah streaming, mereka bisa tekan hanya di ujung jari. Kita bisa lakukan. Bahkan event sesederhana membagikan postingan-postingan ayat-ayat Alkitab yang bisa menjadi berkat. Yang kalau followers kita lihat dan dia belum percaya, kemungkinan Tuhan bisa sentuh hatinya. Pergunakanlah waktu yang ada untuk memberitakan Injil. Kemudian teman-teman, pergunakanlah waktu yang ada untuk apa? Untuk berbuat kebaikan, untuk memperhatikan orang lain. Sepanjang kitab suci, kita melihat orang Kristen itu dipanggil Tuhan hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Tuhan mau kita doing something, Tuhan mau kita being something. Ya, teman-teman gak usah berpikir, pergunakan waktu yang ada itu, bikin proyek, yang besar-besar begitu, gak usah. Mulai dari hal kecil, misalnya. Teman-teman punya banyak waktu di rumah. Teman-teman beresin kamar, teman-teman gak? Teman-teman cuci baju sendiri gak bantu orang tua? Teman-teman masak gak bantu orang tua? Teman-teman bisa bantu orang tua mengerjakan hal-hal yang mungkin selama ini kita gak bisa kerjakan. Mulai dari hal-hal kecil kita pergunakan waktu yang ada. Dan kita belajar mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan. Pergunakan waktu untuk ngobrol dengan keluarga. Catch up, menghabiskan waktu dengan
papa, mama, dengan saudara-saudara kita. Ya mungkin kita kalau nggak corona, kita nggak ada di rumah, kita nggak bisa main sama-sama, nggak bisa makan sama-sama. Di dalam waktu yang ada, mari kita pergunakan. Ya, antara gagal buat Tuhan sama gagah buat Tuhan itu ditentukan oleh bagaimana mempergunakan waktu. Yang kedua, apa yang membedakan orang yang gagal bagi Tuhan sama orang yang gagah bagi Tuhan? Gabut pertama sama gabut kedua, apa yang membedakan? Ayat 17 katakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Seseorang bisa dikatakan dalam hidupnya berhasil, dia jadi orang yang arif, bijaksana, dia berhikmat, dia gagah bagi Tuhan, itu kalau dia mengerti kehendak Tuhan. Teman-teman, Tuhan tuh punya panggilan dalam hidup setiap kita. Tuhan ciptain kita jadi apa sih? Setiap orang ada. Ada orang Tuhan ciptakan jadi pedagang, ada orang ciptakan jadi nelayan, ada orang yang Tuhan ciptakan jadi pendeta, ada orang yang Tuhan ciptakan jadi ibu rumah tangga, ada orang yang Tuhan ciptakan jadi guru. Semua ada bagian, ada panggilannya, ada kehendak Tuhan bagi kita. Nah, itu yang kita harus temukan, kita harus pahami. Tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau saya hidup hari lepas hari, bekerja, sekolah, untuk apa Tuhan? Temukan kehendak Tuhan. Orang yang tahu kehendak Tuhan, dia di dunia ini berperan jadi apa, itu pasti akan jalani hari demi hari dengan sukacita, dengan tepat sasaran. Ya, gak akan gabut nganggur, tapi dia tahu apa yang dia harus lakukan. Karena dia tahu untuk apa dia hidup. Temukan panggilan Tuhan buat kita. Orang yang gagal buat Tuhan, pasti dia gak tahu tujuan hidup dia. Dia gak tahu Tuhan ciptakan dia buat apa. Jadi teman-teman, hari ini saya mau encourage teman-teman. Di tengah waktu yang ada, mari teman-teman gunakan setiap waktu, setiap kesempatan teman-teman menyenangkan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman melakukan hal-hal kecil dengan setia, menjadi berkat bagi orang lain, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, berdoa, membaca kitab suci, dan tentu saja yang paling penting, temukan kehendak Tuhan. Di waktu-waktu corona seperti ini, mungkin kita punya lebih banyak waktu luang untuk berpikir, mengevaluasi selama ini, bagaimana kita sekolah, bagaimana kita kerja, bagaimana kita hidup. Teman-teman, timbang-timbang, apakah saya udah ngerti kehendak Tuhan? Kalau belum, tanya sama Tuhan, Tuhan, Kau mau saya jadi apa? Tuhan, Kau mau panggil saya kemana? Tuhan, Kau mau saya kerjakan apa dalam hidup ini? Teman-teman, Tuhan akan membukakan jalan, dan mari kita menjadi orang yang gagah buat Tuhan. Karena kita tahu untuk apa kita diciptakan. Di hidup kita tidak akan berakhir di dalam kegagalan. Mari hidup buat Tuhan. Gabut bukan gagal buat Tuhan, tapi gagah buat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memohon Tuhan menolong kami mempergunakan waktu yang ada dan memahami kehendak Tuhan bagi setiap kami. Tuhan tolong bekerja, sentuh setiap hati. Tuhan kerjakan apa yang ingin Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.